Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Be All Channel, belajar online channel, tempat kita belajar berbagai macam pelajaran. Tetap semangat, tetap belajar semuanya. Let's go. Wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Reza Purbaya, seorang guru bahasa Inggris yang juga seorang pembelajar. Karena kita tidak boleh berhenti belajar sampai maut menjelang nafas kita. Oke anak-anak. Ini pertemuan kita di minggu yang kedua, ya. Materinya akan banyak sekali, tapi sebelum kita memulai materi, ingat, kita harus selalu berdoa. Oke? Mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. A few moments later. Selesai. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pelajarannya, saya mau mengatakan, jangan lupa dalam masa pandemi ini kita harus selalu rajin-rajin membersihkan diri kita, ya. Apalagi jika kita keluar rumah. Nah, setelah memegang benda apapun di luar yang merupakan benda umum, kita harus selalu cuci tangan. Maka untuk amannya jangan lupa bawa hand sanitizer ataupun sabun apa ya? Sabun cair, ya, yang lebih mudah kita bawa. Jangan pakai sabun batangan, ya, susah bawanya. Oke, itu saja saran-saran selama masa pandemi ini. Tetap semangat ya anak-anak, jangan bosan-bosan di rumah. Ya, walaupun mungkin akan terasa bosan, kalian bisa menghilangkan kebosanan itu dengan cara yang positif, seperti belajar ataupun kalian bisa diskusi. Kan kalian mungkin punya handphone atau punya sosial media, gunakan dengan hal-hal yang positif, ya. Oke, itu saja saran dari Mr. Reza, Pak Reza. Kita mulai pembelajarannya. Let's go. Oke anak-anakku semua, sebelum kita masuk ke materinya, yang selanjutnya saya mau mengulas dulu pelajaran yang kemarin, ya, tentang kata like dan dislike, yang artinya suka ataupun tidak suka. Nah, kata like atau dislike ini dalam bahasa Inggris, kelas katanya itu termasuk ke dalam verb, atau disebut juga bahasa Indonesianya adalah kata kerja. Like artinya suka, dislike tidak suka. Ini dua-duanya termasuk ke dalam kata kerja. Nah, saya mau tahu nih, kalian masih ingat nggak ya? Nanti saya akan memunculkan kalimat, kalian tebak mana yang benar. Yang pertama, you like cycling. Yang kedua, you are like cycling. Coba, yang mana yang benar antara dua kata ini? You like cycling atau you are like cycling? Coba. Ya, betul. Yang benar itu yang atas, yang hijau. You like cycling. Yang kedua, I dislike cycling. I am dislike cycling. Mana yang betul? Yo, coba mana yang betul? I dislike cycling atau I am dislike cycling. Ya, yang betul kembali yang atas, yang hijau. I dislike cycling. Yang ketiga, he likes reading. He likes reading. Yang kedua, he is likes reading. Yang mana yang betul? Coba tebak. Coba ingat-ingat. Ya, yang benar yang atas kembali. He likes reading. Contoh yang terakhir. Indah dislikes cycling. Indah is dislikes cycling. Yang mana yang betul? Ayo. Coba tebak. Indah dislike cycling atau Indah is dislike cycling? Yang mana yang betul? Ya, yang betul yang atas kembali. Kok bisa ya? Pasti kalian sedang bertanya-tanya, kenapa bisa yang atas betul semua? Nah, setelah ini akan saya jelaskan, ya. Pokoknya perhatikan baik-baik penjelasan saya. Tonton dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta. Oh, I'm sorry. Itu
proklamasi. Ada aturan dalam bahasa Inggris yang disebut subject pronoun plus verb agreement. Apakah kalian sudah tahu? Subject plus verb agreement. Artinya, subjek ini mempengaruhi verb. Ya, dengarkan dan tonton dengan seksama. Ya. Kita mulai dulu pengetahuan mengenai subject pronoun. Subject pronoun ini ada 7 kurang lebih, yaitu I, aku, you, kamu, we, kita, they, mereka, she, dia untuk perempuan, he, dia untuk pria, it untuk binatang, benda ataupun tumbuhan. Nah, subjek yang tadi itu mempengaruhi kata kerja atau verb. Nah, like dan dislike itu kan kata kerja ya. Nah, untuk kata I, you, we, they, ketika bertemu kata kerja itu harus asli, verb there. Maka like dan dislike ini tidak berubah. Tetapi untuk kata she, he, it, ya, itu ketika bertemu kata kerjanya itu harus berubah. Ditambahkan huruf S di belakangnya. Maka yang tadinya like menjadi likes. Dislike menjadi dislikes. Seperti itu. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba lihat lagi. Nih, contohnya. You like cycling. Yang bawah, you like cycling. You are like cycling. Ingat, you itu termasuk ke yang pertama. Maka yang benar yang atas. Ya. Tidak ada tambahan huruf S ataupun ada kata are. Tidak boleh. Are itu termasuk ke dalam verb to be. Contoh yang kedua. I dislike cycling. Saya tidak suka bersepeda. Yang bawah dislikes sama am dislike. Mana yang benar? Betul. Yang atas yang betul kembali. Sesuai dengan subject plus verb agreement yang tadi sudah saya jelaskan. I, you, we, they itu termasuk ke yang pertama. Nah, ini he likes reading. Yang bawahnya he like reading, he is likes reading. Yang mana yang betul? Coba. Betul sekali. Yang benar yang atas. He likes reading. Ya. Ingat, he itu termasuk yang she, he, it. Nah, kalau yang ini gimana? Indah dislikes cycling. Indah dislike cycling. Indah is dislike cycling. Mana yang benar? Betul, yang atas kembali benar. Kenapa? Indah itu nama perempuan, maka penggantinya adalah she. Oke, maka dia mendapatkan aturan bahwa verbnya harus ditambahkan huruf S. Bisa dipahami sampai sini? No? Tonton ulang videonya ya. Good job. Oke anak-anak, tadi itu materi pengulangan sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke materi can or cannot atau can't. Cannot sama can't ini tulisannya beda tapi artinya sama. Tidak dapat. Oke, can dapat ataupun bisa, boleh. Artinya boleh. Dapat boleh bisa. Nah, buat apa sih Pak kata can atau cannot ini? Nah, kata can atau cannot ini menunjukkan kemampuan melakukan sesuatu. Kalau can kita mampu melakukannya, kalau cannot kita tidak mampu atau tidak dapat. Contohnya saya akan mengintegrasikan dengan kata like sebelumnya. Nah, di sini contohnya I like cooking. Saya suka memasak. Maka ketika kita suka memasak, pastinya kita bisa melakukan membuat masakan. Nah, sebagai contoh. Lanjut. Contohnya adalah there. Belum. Oke. I like cooking. I can cook fried rice. Saya suka memasak. Nah, saya dapat memasak nasi goreng. Ini menunjukkan kemampuan dia memasak nasi goreng. Seperti itu. Ya, I can cook. Lihat, I can cook. Selanjutnya, contohnya saya hubungkan dengan kata like lagi. Ya, I like doing sport. Aku suka berolahraga. Nah, pasti kita bisa melakukan salah satu olahraga ataupun ada olahraga yang tidak kita sukai dan kita tidak bisa. Nah, ini contohnya. Untuk kata cannot. I like doing sport, but I cannot swim. Saya suka berolahraga. Aku suka berolahraga, tetapi, but artinya tetapi. I cannot swim. Aku tidak bisa berenang. Ya. Kata cannot ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan dia untuk berenang. Seperti itu. Kok bisa seperti itu, Pak? Nah, ini penjelasannya. Can
ataupun cannot itu merupakan auxiliary verb, kata kerja tambahan. Nah, setelah kata can atau cannot itu tidak boleh kata kerja selanjutnya tidak boleh kata kerja yang ditambahkan huruf s ataupun ing ataupun dan lain sebagainya, harus kata kerja asli. Sebagai contoh, I can swim. Nah, itu yang betul. Yang salah, I cannot swimming. Swimming itu verb ing. Tidak boleh setelah kata can, verb ing. Ya. Dan kita lanjut. Contoh selanjutnya. Nih, itu kalau kata I. Nah, untuk kata she juga sama. She can cook. Itu yang benar. Nggak boleh setelah kata can itu swims. Ataupun can-nya ditambahin huruf S. Tidak boleh. Walaupun can itu kata kerja. Itu sudah aturannya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Jika belum, tonton ulang videonya. Oke, anak-anak? Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap belajar. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.